Halo, jumpa kembali di kelas pemrograman web 2. Kali ini kita akan membahas bagaimana caranya kita mengupload sebuah data dari komputer lokal kita ke server. Data yang nanti akan diupload adalah berupa file gambar dengan pencatatan pada basis data. Pencatatan dicatat pada basis data berupa path daripada gambar tersebut yang disimpan di server. Hal pertama yang dilakukan untuk mengupload data ke server adalah dengan menambahkan sebuah atribut pada form yang akan kita gunakan. Atribut penambahan adalah menggunakan EngType. Dengan value-nya adalah multipart/form_strip_data. Tahap berikutnya adalah kita akan menambahkan satu buah form untuk input file pada form yang sudah kita buat. Kita dapat melakukan pembatasan untuk jenis-jenis file yang dapat diupload dengan menambahkan atribut accept. Untuk kasus kita kali ini, saya akan menggunakan pembatasan untuk atribut berjenis gambar dengan tipe PNG dan JPEG. Tahap berikutnya adalah kita akan mengubah fungsi untuk add book data yang telah kita buat pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Fungsi add book yang pertama kali dibuat memiliki 6 buah parameter, yaitu adalah ISBN, title, author, publisher, description, dan kategori. Dalam PHP tidak mengizinkan adanya pembuatan sebuah fungsi dengan nama yang sama. Untuk itu, saya akan membuat penambahan fungsi addBook dengan menambahkan cover dengan cara menambahkan satu buah parameter di belakangnya. Agar fungsi addBook data yang telah kita buat sebelumnya juga tidak mengalami kendala atau error, maka $cover ini saya akan berikan nilai default yaitu adalah null. Dengan cara seperti ini, kita bisa menggunakan fungsi addBook data dengan 6 parameter ataupun dengan 7 parameter. Langkah berikutnya adalah kita akan mengubah fungsi query. Di sini fungsi query-nya sudah saya ubah menjadi insert into book. Kita sebutkan semua nama-nama kolom yang akan dimasukkan dalam tabel buku tersebut dengan 7 buah tanda tanya. Langkah terakhir adalah kita akan menambahkan satu buah bind param untuk $stmt untuk $cover. Dengan cara seperti ini, kita tidak perlu mengubah fungsi addBook data yang telah kita buat pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kita tinggal menggunakan fungsi addBook data bisa dengan 6 parameter ataupun bisa dengan 7 parameter. Langkah berikutnya adalah kita akan mencoba untuk mengambil data dari input tipe file yang sudah kita letakkan pada form pada halaman tambah buku.
Cara untuk mendapatkan input berjenis file tidak dapat menggunakan filter underscore input. Kita akan menggunakan hal yang lain untuk mendapatkan data-data dari input yang berjenis file. Hal pertama yang di sini akan saya berikan pada teman-teman adalah dengan menggunakan $files, kemudian kita menyebutkan nama daripada input file tersebut, kemudian dengan menambahkan atribut name-nya. Seperti contoh berikut. Dengan kode program seperti ini, kita akan memeriksa terlebih dahulu apakah pada input book cover terdapat namanya atau tidak. Kemudian langkah selanjutnya adalah saya akan menentukan target folder daripada file yang akan diupload. Di sini saya akan mencontohkan semua file yang akan kita upload akan diletakkan dalam sebuah folder dengan nama uploads. Langkah berikutnya adalah kita akan mendapatkan file extension daripada file yang kita upload. Agar kita memiliki penamaan yang sesuai, maka nanti nama-nama baru juga akan kita sesuaikan, tidak lagi mengikuti penamaan asli daripada file yang kita upload. Selain pada atribut nama yang digunakan, kita juga bisa menggunakan atribut yang lain. Contoh adalah size. Penggunaannya, kita dapat memeriksa apakah file yang kita upload melebihi ukuran tertentu atau tidak, dengan contoh seperti berikut. Jika file yang ingin diupload kurang dari 2 MB, maka kita dapat mengupload file tersebut ke server dengan perintah move_uploaded_file. Kemudian, pada proses pemanggilan fungsi add book data,
kita akan menambahkan satu buah variabel yang baru, yaitu adalah $new file name. New file name berisi antara $ISBN dan file extension. Setelah selesai, teman-teman dapat melihatnya apakah data tersebut berhasil diupload pada folder uploads yang ada pada proyek kalian masing-masing. Namun sebelum itu, pastikan terlebih dahulu teman-teman sudah membuat dahulu folder uploads sesuai dengan nama target directory yang tertulis pada baris 24. Sekarang kita akan mencoba bagaimana implementasi dari kode program yang tadi telah kita buat. Untuk itu, kita akan buka browser dan mengetikkan alamat daripada proyek yang telah kita buat. Kita akan melihat pada halaman Book Management untuk form penambahan data. Di sini teman-teman dapat melihat bahwa terdapat satu buah input yang baru, di mana kita dapat memasukkan input berjenis tipe file. Di sini saya akan mencoba untuk memasukkan satu buah file. Jika berhasil, maka nanti file ini akan diupload ke server dengan lama sesuai dengan ISBN daripada data ini. Di sini terdapat pesan bahwa data berhasil ditambahkan. Sekarang pertama-tama kita akan memeriksa terlebih dahulu apakah file tersebut berhasil diupload atau tidak. Di sini teman-teman dapat melihat bahwa terdapat satu buah file dengan nama sesuai dengan ISBN yang tadi telah kita upload. Langkah berikutnya, kita akan mencoba untuk melakukan implementasi kode program, di mana kode program ini berfungsi untuk menampilkan data cover yang telah kita masukkan dalam bentuk sebuah gambar. Hal pertama yang kita masukkan di sini adalah nama folder tempat kita melakukan proses upload. Kemudian agar gambar dapat tampil lebih baik, kita akan menambahkan satu buah kelas. Berikut adalah CSS yang digunakan sebagai kelas untuk gambar dalam sebuah tabel. Kita dapat melihat implementasi dari CSS yang kita gunakan pada browser.
Di sini terlihat bahwa data yang tadi telah kita tambahkan sudah memiliki cover sesuai dengan data gambar yang kita pilih. Setelah kita melakukan proses untuk upload data ke server, sekarang kita akan mempelajari bagaimana caranya kita menghapus data dari server. Server yang dimaksud di sini adalah server daripada webnya itu sendiri. Seperti yang kita tahu, jika kita melakukan proses add data dengan cover yang cukup banyak, maka data-data tersebut akan disimpan di web server. Jika data gambar tersebut tidak dihapus ketika kita menghapus data buku, maka pada suatu saat server tersebut akan menjadi penuh. Untuk itu diperlukan sebuah cara agar data cover yang sudah tidak digunakan dapat dihilangkan dari server itu. Hal yang pertama yang akan saya lakukan di sini adalah saya akan mengambil data buku sesuai dengan data ID atau data ISBN yang dikirimkan via URL. Setelah itu, saya akan menggunakan metode unlink, di mana metode ini berfungsi untuk menghapus file dari web server. Setelah selesai, kita akan mencoba untuk menghapus data buku untuk ISBN 124578 sekian sekian sekian. Data ini akan saya hapus. Ya, data buku dan ISBN 12457854212225 dengan judul Advanced PHP Part 1. Jika data gambar berhasil dihapus, maka cover dengan ISBN tersebut juga akan hilang dari web server. Di sini kita dapat melihat bahwa pada folder upload sudah tidak ada lagi file sesuai dengan ISBN yang tadi telah kita hapus.